Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Selesai kita membahas bab uluhiyah. Masuk kepada bab berikutnya yaitu risalah atau sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa amma rusulu alaihimussalatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Dan wajib dan adapun para rasul alaihimus salatu wassalamu ala nabiyuna afdhalus salatu wassalam, maka bagi mereka wajib bersifat sidik, amanah, dan menyampaikan berita, menyampaikan apa-apa yang diperintah
untuk disampaikan kepada makhluk. Wa yastahilu fi haqqihim, dan mustahil bagi haknya para rasul alaihimus salatu wassalam adadu hadhihi sifat, lawannya dari sifat-sifat tersebut, wahya al-kidbu, berbohong, wal khiyanatu, berkhianat, bi fi'li syai', dengan melakukan sesuatu, mimma nahu anhu, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, tahriman, dari perkara yang haram, au makruhan, atau perkara yang makruh. Wa kitmanu, dan kitman, yaitu menyembunyikan, asyai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi, menyembunyikan sesuatu dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada makhluknya. Wa yajuzu fi haqqihim, dan jaiz bagi para rasul alaihimus salatu wassalam, ma huwa minal a'radil basyariyati allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwih. Dan yang jaiz bagi para rasul hanya ada satu, yaitu bersifat bangsa manusia, yang mana sifat-sifat itu tidak sampai menunjukkan, tidak sampai membawa kepada para rasul kekurangan atau kecederaan atau kecacatan, atau tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan para nabi dan rasul. Apa contohnya di antara sifat manusia yang boleh terjadi, seperti sakit dan yang lain-lainnya di antara sifat-sifat bangsa manusia. Hari ini kita masuk membahas sifat-sifat rasul. I'lam, ketahuilah, anna rasula huwa insanun. Apa sih rasul itu? Rasul itu adalah manusia. Rasul di sini adalah seorang manusia. Allah mengutus utusannya kepada kita dari bangsa manusia. Ba'atsahullahu ta'ala lil khalqi, yang diutus oleh Allah kepada makhluknya, liyablughahum, untuk menyampaikan kepada mereka, kepada makhluknya, ma'uhiya ilaihi, apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Di Rasul itu manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada para makhluknya. Itu namanya Rasul. Manusia mendapat wahyu, disampaikan kepada makhluknya. Kalau manusia mendapatkan wahyu tapi enggak disampaikan, ini belum tentu Rasul. Bisa nabi juga bisa bukan nabi gitu. Karena banyak juga yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi ya bukan rasul, bukan nabi. Seperti siapa? Siti Maryam ketemu malaikat Jibril, mendapatkan wahyu. Jadi mendapatkan wahyu seorang manusia, dan manusianya ini harus manusia laki-laki, bukan seorang perempuan. Kemudian laki-lakinya harus merdeka,
merdeka, bukan seorang budak. Nggak ada nabi atau rasul seorang budak, nggak ada. Pasti orang merdeka. Kemudian orang yang terhormat di antara kaumnya, bukan orang-orang ecek maksudnya, bukan orang-orang pinggiran, bukan. Ada orang jelata, papa, bukan apa-apa, tahu itu jadi rasul, bisa rame nanti. Seorang bangsawan, tokoh terkemuka, makanya dipilih jadi seorang rasul. Jadi ada wahyu yang untuk dirinya sendiri, ada pula wahyu yang untuk disampaikan kepada orang lain. Wahyu yang untuk dirinya sendiri namanya siapa? Nabi. Wahyu yang untuk disampaikan kepada orang lain namanya Rasul. Waqad yakhussu biman lahu kitabun au syari'atun au nashun li ba'di ahkami syari'ati as-sabiqah. Terus waqad yakhussu, dan dikhususkan nama Rasul itu khusus biman lahu kitabun, bagi mereka itu yang menerima kitab. Jika enggak menerima kitab, bukan Rasul. Au syariah, atau menerima syariah, yaitu aturan-aturan yang disampaikan kepada manusia. Namanya kok nggak nerima kitab, berarti nerima syariah. Oh ini yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, namanya apa? Syariah. Au nasakh, atau menyalin dari hukum-hukum al-ahkami syariah as-sabiqah, menyalin li ba'di ahkam, sebagian dari hukum-hukum yang terdahulu. Di Nabi atau seorang Rasul itu bisa saja menghapus, bisa saja menyalin, bisa saja menambahkan sesuatu, bisa saja mengurangi sesuatu dari syariah-syariah yang sebelumnya. Jadi itulah Rasul, seorang yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada bangsa manusia atau kepada makhluk jin, manusia. Terus dan sifat-sifatnya sudah kita bahas, bahwa mereka pasti punya sifat apa? Sidik, amanah, tabligh. Di sini di kitab asalnya nggak dibahas fatonah. Kenapa? Karena fatonah itu menjadi syaratnya Nabi itu harus pinter. Fatonah dulu. Kalau fatonah nanti bisa tabligh,
bisa jadi orang yang amanah, bisa jadi orang yang sidik. Itu syaratnya harus fatonah. Maka fatonah nggak dibicarakan panjang lebar lagi di kitab ini. Mustahilnya pada mereka apa? Bohong. Mustahil Nabi berbohong. Mustahil para nabi berkhianat. Mustahil para nabi menyembunyikan perintah dari Allah. Ini mustahil. Adapun insan, bangsa manusia pada mereka itu hukumnya apa? Jaiz. Karena boleh saja Allah mengutus para nabi tidak dari bangsa manusia. Boleh saja Allah mengutus nabi dari bangsa jin, dari bangsa malaikat. Atau boleh saja Allah enggak menurunkan seorang nabi, tapi memberikan perintah juga boleh aja. Artinya enggak ada contoh bagaimana prakteknya sholat, bagaimana prakteknya ibadah. Allah cuma ngasih perintah, kalian saya perintah sholat. Gimana caranya sholat ya Allah? Pikir sendiri. Boleh aja gitu loh. Apa enggak repot kalau begitu nih? Tapi itu boleh bagi Allah gitu loh. Artinya Allah enggak harus memberikan nabi yang bisa nyontohin, enggak wajib. Kenapa? Karena wahadzal ba'tsu menurut ahlu sunnah wal jamaah mengutus para rasul minal jaizati inda ahli sunnah. Itu hukumnya jaiz bagi ahli sunnah wal jamaah. Artinya perkara jaiz bagi Allah. Allah boleh saja mengutus nabi, Allah juga boleh tidak mengutus seorang nabi. Wa aujabadhul mu'tazilatu ala aslihim al-fasidi fi wujubi mura'ati sholahi wal aslah, dan mewajibkan bagi Mu'tazilah, mewajibkan Allah itu mengutus seorang nabi. Jadi beda pendapat nih antara pendapatnya orang Mu'tazilah dengan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi Ahlussunnah mengutus nabi hukumnya jaiz. Bagi Mu'tazilah mengutus nabi hukumnya wajib. Kenapa Ahlussunnah mengatakan jaiz? Karena menciptakan sesuatu itu bagi Allah hukumnya jaiz. Termasuk menciptakan nabi hukumnya jaiz. Lah, bagi Mu'tazilah wajib. Kenapa wajib? Karena terpaku pada pendapat mereka, prinsip mereka tentang Allah itu harus menjadikan yang baik dan yang lebih baik. Kalau Allah tidak mengutus nabi berarti Allah enggak baik, gitu loh. Kenapa? Karena tanpa nabi dunia akan berantakan. Maka yang wajib, yang baik itu Allah mengutus nabi. Berarti Allah itu wajib mengutus nabi, gitu loh. Wajib menjadikan dunia ini menjadi baik, gitu maksudnya. Lah bagi Ahlussunnah itu hukumnya jaiz. Beda lagi dengan orang-orang barahimah. Wa ahalathul barahimah lidzalika aidzon.
Begitu juga orang-orang Hindu, orang-orang Brahmanisme yang menganggap mustahil Allah mengutus, Tuhan mengutus para nabi. Juga karena prinsip tersebut. Prinsipnya apa? Baik dan lebih baik. Tuhan itu harus berbuat yang baik. Lah, mengutus nabi itu kejelekan. Mengutus nabi itu kejelekan bagi orang Hindu. Mu'tazilah. Kenapa? Adanya peperangan, disuruh nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu yang utus siapa? Nabi. Ini bikin jelek ini. Gitu loh. Orang perang, orang nyembelihin hewan, yang nyuruh siapa itu? Nabi. Jadi ini sumber kejelekan, gitu loh. Maka Tuhan itu maha baik, maka Tuhan nggak boleh ngutus nabi. Kenapa? Gara-gara ada nabi muncullah keburukan, muncullah kejelekan, gitu. Ini pendapatnya orang Hindu Brahmana. Makanya Brahma itu kan agamanya apa? Welas asih. Hindu kan welas asih kan. Dharma, makannya apa? Vegetarian, sayuran, nggak boleh makan daging. Hah? Oh, mentah aja. Oh, nggak boleh juga. Dimakan juga nggak boleh sebenarnya. Kesian juga. Berat. Jadi ini dua-duanya dengan dasar Tuhan itu harus berbuat baik. Tapi yang satu ngomong berbuat baiknya Tuhan harus ngutus nabi. Yang satu berbuat baiknya Tuhan tidak boleh ngutus nabi. Jadi satu mengatakan wajib, satu ngomong mustahil. Kita ngomongnya jaiz. Iya. Jadi ada yang meyakini wajib, ada yang meyakini mustahil. Tapi bagi kita meyakini mengutus nabi hukumnya apa? Jaiz. Boleh aja Allah mengutus dan boleh aja Allah tidak mengutus. Maksudnya kalau wajib, Allah kok wajib mengutus nabi, yang terjadi apa? Ya ada nabi terus. Dunia itu nggak pernah kosong dari nabi. Kalau mustahil, ya kosong terus, nggak akan pernah ada nabi. Tapi nyatanya di dunia itu pernah ada nabi dan pernah kosong dari nabi. Berarti hukumnya jaiz, begitu dong. Karena kita itu menggunakan wajib di sini, wajib apa? Akli. Mustahil juga mustahil akli. Bagi Mu'tazilah wajib itu wajib apa? Berarti Allah dapat pahala karena mengutus seorang nabi. Jadi takrif wajib aja mereka nggak nyambung gitu loh. Gimana mau memahami agama dengan baik? Wala khafa'a fi hausihim wa kufrihim. Maka tidak samar lagi bagi kedua orang itu tampak gilanya dan tampak kekafiran. Yang gila siapa? Yang gila siapa? Mu'tazilah. Yang kafir Brahmana, yang mengatakan tidak mungkin ngutus nabi. Kalau nggak mungkin ngutus nabi, berarti dia tidak beragama.
Mu'tazilah wajib, berarti akalnya enggak waras. Wa dalilu li ahli sunnah ala annal ba'tsa lirrusuli jaizun. Adapun dalilnya ahli sunnah mengatakan bahwa ngutus nabi itu hukumnya adalah jaiz, la wajib, bukan wajib. Annal ba'tsa fi'lun min af'alillah, gitu loh. Karena mengutus itu bagian dari perbuatan Allah. Perbuatan Allah hukumnya apa? Jaiz. Jadi menciptakan nabi juga bagian dari fi'lullah, maka fi'lullah hukumnya jaiz. Qad alimta anna jalla wa azza la yajibu alaihi fi'lun. Kalian telah mengetahui sebelumnya pada pembahasan tentang ketuhanan bahwa Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu. Wa in kana solahan au aslah, walaupun perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun yang lebih baik. Wala yatakhattamu alaihi tarku, dan juga tidak mustahil bagi Allah untuk meniadakan sesuatu. Ini kita Ahlussunnah berpegang pada prinsip itu. Jadi kalau ditanya apa hukumnya Allah mengutus nabi, jaiz. Boleh ngutus, boleh nggak ngutus. Kenapa? Karena mengutus nabi bagian dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kitab ini musonef nggak lagi memperpanjang tentang pengertian-pengertian dari sidik atau yang lain-lainnya, tapi nanti akan dibahas luas, dikupas dalam pembahasan tentang burhan. Nanti dalam burhan, dalam dalil baru musonef akan membentangkan apa buktinya Nabi Sidik, apa buktinya Nabi amanah, apa buktinya Nabi tabligh, dengan panjang lebar insya Allah. Wa kalamuna fil asl aqidah wadhihun la yahtaju ila syarah. Adapun ungkapanku dalam kitab asalnya, kitab As-Sanusiyah, sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang pengutusan para nabi yang hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Jadi ini di dunia ini ada beberapa golongan manusia, ada beberapa pola pikirnya manusia. Ada yang pola pikirnya mewajibkan Allah mengutus nabi. Kalau nggak ada nabi gimana? Ya? Peperangan, bacok-bacokan, saling perkosa, saling merampok, saling dunia berantakan ketika nggak ada seorang nabi. Ditunjukkan kapan? Ditunjukkan ketika akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di barat apa yang terjadi? Terjadi apa di barat? Daerah mana? Spanyol, daerah negeri barat. Siapa? Perbudakan, ada matador, manusia dijadikan tontonan untuk berantem sama
banteng untuk berantem sama hewan. Raja-raja lihat itu seneng, wah, buat hiburan masyarakat. Yang kuat dapat hadiah. Manusia udah nggak ada harganya masa itu. Begitupun negeri timur terjadi juga hal-hal sama-sama begitu. Wanita-wanita nggak ada harganya lagi, dilecehkan, dijadikan. Jadi dunia itu betul-betul kacau tanpa ada yang menuntun mana yang harus dikerjakan, mana yang nggak boleh dikerjakan. Manusia memperbudak manusia. Ini terjadi. Jadi hukumnya kayak apa? Hukum rimba. Yang kuat menang. Jadi siapa yang jadi macan dia yang menang. Yang lain harus melayani dia, ngeladeni dia. Pajak dipaksa bayar ini, dipaksa. Dunia begitu kacau balau. Nah, kata orang Mu'tazilah, harus mengutus nabi, harus. Kalau enggak, wah berantakan dunia ini. Kata Mu'tazilah nih. Padahal kalau kita ikut pendapat yang Mu'tazilah, kalau terjadi kejelekan, berarti Allah harus menjadikan lebih jelek lagi. Kan sholah wal asrah itu sebaliknya kan. Kalau ada kebaikan, Allah harus menjadikan yang lebih baik. Begitupun kalau ada kejelekan, Allah harus balas yang lebih jelek. Berarti mestinya ketika dunia itu pada jelek semuanya, yang Allah jadikan apa? Azab harusnya dong. Bencana, musibah, malapetaka, harusnya begitu dong. Ini malah ketika dunia dalam keadaan kacau balau malah diturunkan rahmat. Turun rahmatan lil alamin, malah rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan berarti apa yang menjadi pedoman mereka nggak cocok sama faktanya gitu loh. Allah boleh saja ketika dunia kacau dijadikan apa? Rahmat. Kalau mereka mengatakan, "Wah, enggak mungkin kalau dunianya maksiat semua, Allah pasti kasihnya azab." Kata siapa? Ada nabi, malah Allah turunkan azab. Ada kan? Nabinya ada, malah turunnya azab. Lah, yang sebaliknya orang-orang Brahmana. Brahmana itu orang-orang apa? Kerjaannya apa? Pegang batok kelapa itu tok. Hah? Masuk kemana? Gua-gua bertapa, keluar sakti. Hah? Nah, iya. Orang Brahmana kan begitu kan? Masuk gua, modal batok, nanti keluar sakti, alim. Ngerti ini, ngerti itu. Bagi mereka, kalau ada orang kesurupan, itu wahyu. Pesan namanya. Tuhan merasuk ke seseorang. Bukan ngutus seorang utusan. Jadi wahyunya Tuhan itu melalui kesurupan tadi. Bagi mereka kalau orang kesurupan, wah dimuliakan langsung. Nah kalau ente ada orang kesurupan, disebut. Ya enggak. Jadi pola pikirnya begitu mereka itu, hingga mereka memutuskan tidak, yang satu ngomong tidak mungkin Allah mengutus seorang nabi. Kenapa? Karena adanya nabi itu mempersulit manusia, bikin sulit. Yang tadinya subuh harus tidur, sekarang harus bangun, sulit jadinya. Ini gara-gara nabi semuanya sulit. Orang punya duit harus bayar zakat, harus pergi
haji sulit nih. Masa Tuhan mempersulit hambanya gimana? Tuhan itu mestinya mempermudah hambanya, bukan mempersulit. Jadi nggak mungkin Tuhan ngutus Nabi itu nggak mungkin. Atau pecah dari mereka mengatakan, oh mungkin saja Tuhan mengutus Nabi itu mungkin saja, tapi nggak terjadi. Mungkin Tuhan kan maha kuasa, boleh aja Tuhan mengutus Nabi, tapi itu nggak terjadi. Jadi ketika ada orang ngaku Nabi itu bohong, kebohongan. Itu bukan Nabi yang sebenarnya. Lah, beda lagi sama orang Arab. Orang Arab mengatakan, oh Tuhan mutus Nabi nggak boleh bangsa manusia, harus malaikat yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin, itu baru seorang Nabi. Kok ada Nabi bangsa manusia? Ah ini mah bohong-bohongan doang, bukan Nabi kata mereka. Gitu loh. Jadi ini di dunia banyak pendapat tentang siapa yang layak menjadi seorang Nabi. Apakah Tuhan harus? Apakah Tuhan nggak boleh mengutus? Apakah Tuhan boleh saja mengutus? Setelah ahli sunnah kembali kepada dasar. Kenapa? Mengutus Nabi adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah menciptakan apapun juga, termasuk bikin Nabi, hukumnya jaiz. Boleh-boleh saja. Mau bikin Nabi boleh, nggak bikin Nabi juga boleh. Bahkan tadi Allah boleh saja memerintahkan kita tanpa adanya Nabi. Ini yang paling repot ini. Andai itu terjadi, repotnya ya Allah. Kamu disuruh sholat, suruh puasa, suruh haji, gimana caranya ya Allah? Atur aja sendirilah. Waduh. Jadinya ini kayak game loh. Jadi mana yang bisa mendekati kepada yang benar itu dapat pahala. Yang mencoba mencarinya, oh mungkin begini, ketika pas dapat pahala. Kalau enggak dapat, ini repot lagi. Wong yang dikasih contoh tinggal niru aja nggak pada sholat, apalagi nggak dikasih contoh, apa enggak? Ini dikasih contoh gampang. Ini loh contohnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti saya. Itu aja nggak pada sholat, apalagi cuma dikasih kamu sholat, bikin susah aja Tuhan ini. Tambah nggak tambah protes. Ya itulah yang menjadi pembahasan kita, bahwa Allah, kita ini wajib iman kepada adanya para Rasul alaihimus salatu wassalam. Apa yang wajib diimani? Bahwa mereka itu adalah seorang manusia yang mulia. Kemudian mereka bersifat sidik, amanah, dan tabligh. Mustahil mereka itu kedzib, khianat, dan kitman. Dan mereka diutus oleh Allah dari bangsa manusia yang mulia, yang ketika mereka punya sifat manusia yang ada pada mereka harus sifat-sifat yang terhormat. Tidak boleh sifat yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Di antaranya apa? Sakit. Nabi boleh sakit, tapi tidak sampai sakit yang menurunkan derajat kemuliaan. Karena ada tuh orang yang meyakini Nabi sakit. Apa? Nabi Ayub sakitnya apa? Orengan, belatungan. Itu enggak terjadi, enggak. Jadi Nabi itu boleh sakit, tapi sakitnya tetap terhormat, tidak sampai sakit yang menjijikkan. Nabi
makannya halal, nggak sampai makan yang haram. Nabi minumnya halal, nggak sampai minum yang haram. Nabi bekerja dengan cara yang baik. Nabi beristri dengan cara yang halal. Ini semua sifat-sifat manusia itu boleh terjadi, tapi sifat manusia yang terhormat. Tidak boleh sifat manusia yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Terus besok mulai kita akan bahas tentang burhan satu persatu. Apa buktinya kalau Nabi itu harus benar? Apa buktinya Nabi itu kalau ngomong harus benar? Apa buktinya Nabi itu nggak mungkin bohong? Apa buktinya? Manusia itu kan boleh aja bohong. Kalau Nabi nggak mungkin bohong. Apa buktinya Nabi nggak mungkin bohong? Kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang beserta dalil-dalil setiap sifat-sifat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا wal ali wal ihwani masairil hilani wa kulli di au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna Mustafa Rasuli Aghabi kulli suli Sallallahu wa salam Rabbi Alaihi andal habbi Alihi wa sahbihi Dada tasfi suhbi Walhamd Bil badi wa tanahi Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.